Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang ilmuwan berusaha menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal. Dengan menggunakan mayat seorang anak, dokter tersebut berhasil, namun dia tidak tahu efek samping pastinya dan bagaimana proses itu berkembang. Apa yang terjadi pada anak yang menjadi bahan uji cobanya? Langsung kita cari tahu di alur cerita Bird Rebirth 2023 selengkapnya. Berawal dari seorang wanita yang sedang hamil dibawa menuju ke rumah sakit dengan mobil ambulan. Awalnya dia mulai kehilangan kesadaran, namun polisi memberi bantuan dengan menggunakan alat bantu pernafasan. Sesampainya di rumah sakit Bronx Memorial, dokter segera melakukan operasi sesar pada wanita itu. Saat bayinya berhasil dikeluarkan, ia tidak bernafas, sementara ibunya kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Setelah itu, seorang dokter patologi bernama Dr. Rosalind Casper atau Rose mengambil foto jenazah wanita itu. Sementara perawat bersalin lainnya bernama Celia Morales sedang memasukkan bayi itu ke ruang inkubator. Rose membedah wanita yang meninggal tadi dan mengeluarkan organ-organ tubuhnya. Kemudian memasukkannya ke koper lalu membawanya. Setelah itu, Rose kembali bertugas. Salah seorang rekan kerjanya bernama Scott bilang kalau putranya menggigit anak lain di sekolahnya sehingga dia harus segera pulang. Namun Rose merasa keberatan dan tidak ingin lembur bekerja karena Scott. Rose tampaknya seorang yang tidak ramah. Di sisi lain, Celia dan rekan kerjanya bernama Rita akan segera pulang. Sebelum pulang, Celia menjemput putrinya yang bernama Lila. Malam itu, Rose pergi ke restoran. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Petron. Rose memanggil Petron, kemudian menawarkan untuk pergi ke toilet, dan Rose akan melakukan masturbasi untuknya. Mereka pun segera ke toilet. Rose sepertinya hanya ingin mendapatkan spermanya saja. Setelah itu dia mengambil sampel darahnya, dan langsung pergi meninggalkan Petron. Sesampainya di rumah, Rose mengambil beberapa kantong darah di freezer, dan meletakkannya di kulkas. Kemudian dia mengambil sayuran, dan memberi makan babi peliharaannya. Setelah itu, Rose mengambil sperma yang ia dapatkan tadi, dan menyuntikkannya di vaginanya. Keesokan harinya, Celia bangun dan melihat kalau Lila mengalami demam. Celia meminta tetangganya Pauline untuk menjaganya selama ia pergi bekerja. Lila merengek dan ingin agar ibunya tidak pergi. Namun karena Celia sudah terlambat bekerja, ia terpaksa meninggalkan Lila bersama Pauline. Di rumah sakit, Celia segera membantu seorang wanita yang sedang melahirkan. Saat selesai membantu persalinan, Celia mendapat telepon dari Pauline. Ketika berbicara dengan Pauline di ponsel, Celia sulit mendengarkan Pauline karena jaringannya buruk. Kemudian perawat lain datang dan bilang kalau ada pasien yang membutuhkan bantuannya. Setelah membantu pasien itu, Celia pergi ke toilet. Dan tanpa sengaja, dia menjatuhkan ponselnya ke dalam kloset. Saat pulang, ponselnya yang jatuh tadi mati. Sesampainya di rumah Pauline, tidak ada siapapun di sana. Celia memeriksa kamar mandi dan melihat ada bercak darah. Saat ingin menggunakan telepon di rumah itu, Celia melihat catatan dari Pauline kalau Lila sakit parah dan langsung dibawa ke rumah sakit Bronx Memorial. Di sisi lain, Rose mendapatkan panggilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak. Seorang petugas kemudian membawakan jenazah anak itu. Anak yang meninggal itu adalah putri Celia, yaitu Lila. Lila ternyata tercatat sebagai pendonor organ. Namun Rose bilang, Lila tidak bisa melakukan pendonoran karena ia mati akibat meningitis bakterial. Setelah itu, Rose meminta petugas tersebut untuk pergi. Sementara dia akan memeriksa jenazah Lila. Celia telah tiba di rumah sakit menjumpai Pauline. Ia sangat terpukul setelah tahu anaknya meninggal. Perawat datang dan meminta agar Paulina dan Celia meminum obat antibiotik untuk mencegah tertular penyakit dari Lila. Setelah itu, Celia meminta Pauline untuk pulang. Kemudian, Celia pergi ke ruang patologi untuk melihat putrinya. Saat ia mengendap masuk ke ruangan itu, Rose memergokinya. Celia meminta izin untuk melihat jenazah Lila. Namun Rose bilang, jenazahnya dikirim ke pemeriksaan medis 1 jam yang lalu. Rose memberikan nomor petugas medis di sana pada Celia. Setelah itu, Celia pun pergi. Saat bekerja, Celia sangat merasa bersalah. Karena ponselnya mati, ia tidak mengetahui kabar tentang kematian putrinya. Rita mencoba menenangkannya. Karena khawatir, Rita pun mengantarkan Celia ke rumahnya. Ketika keluar dari parkiran rumah sakit,
Celia melihat Ross sedang memasukkan sebuah koper yang cukup besar dan berat ke dalam mobilnya. Sesampainya di rumah, Celia mencoba menghubungi kantor pemeriksaan medis itu. Namun terhubung layanan otomatis dan memberikan pesan kalau kantornya telah tutup. Keesokan harinya, Celia yang rindu mendengar pesan suara dari Lila sebelum ia meninggal. Celia pun pergi ke kantor pemeriksaan media untuk membawa jenazah putrinya. Setelah melakukan pendataan, tidak ditemukan jenazah Lila di sana. Di sisi lain, bagian administrasi bernama Colin menjumpai Ross. Colin bilang kalau Celia kehilangan jenazah putrinya. Ross terlihat panik. Ross meminta agar memberitahukan kepada Celia kalau penyimpanan catatan sedang kacau. Ross melihat Celia yang memarahi Colin karena kehilangan putrinya. Celia meminta untuk bertemu dengan Ross. Namun saat Colin dan Celia ke kantornya, dia sudah tidak ada di sana lagi. Ross buru-buru ingin masuk ke mobilnya sambil membawa sebuah koper. Celia memanggil dan mengejarnya. Ross terlihat panik. Ia mengabaikan panggilan Celia dan langsung naik ke mobilnya lalu pergi. Keesokan harinya, Ross yang sedang berbelanja mendapat panggilan telepon dari orang yang tak dikenal. Ia mengabaikan panggilan itu dan segera pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Celia ternyata sudah menunggunya. Celia meminta penjelasan tentang jenazah putrinya yang hilang. Ross bilang telah dilakukan pengawasan kompleks pada jenazahnya selama dalam perawatan di rumah sakit. Namun Celia tidak percaya dan ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba ada suara seperti tanda peringatan berbunyi dari dalam rumahnya. Ross segera masuk ke dalam. Saat akan menutup pintu, Celia pun menerobos masuk ke dalam. Melihat putrinya dijadikan eksperimen, Celia marah dan menahan Ross. Ross menjelaskan kalau Lila masih hidup. Ia harus segera memeriksa Lila atau dia akan mati. Celia sangat terkejut melihat putrinya masih hidup. Ross menjelaskan profil genetik Lila sempurna untuk perawatan eksperimental yang sedang ia usahakan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Celia melihat seekor babi di rumah Ross. Ross bilang babi itu bernama Muriel dan ia telah meninggal 2 bulan yang lalu dan Ross berhasil menghidupkannya lagi. Ross kembali menjelaskan ia menggunakan serum yang berasal dari janin bayi, sehingga cara kerjanya sama seperti pada janin, yaitu memicu regenerasi sel pada Lila. Refleks saraf kranial primitif Lila masih aktif, sehingga dia bisa bangun kembali, namun tidak diketahui apakah dia akan merasakan kesakitan atau berperilaku tidak wajar. Ross bilang, eksperimen yang dia lakukan ini merupakan hal besar. Celia marah karena Ross menjadikan putrinya sebagai eksperimen. Celia melihat peralatan medis yang dia gunakan pada Lila. Ia pun akhirnya mencoba membantu Ross dalam menghidupkan putrinya kembali. Celia pun mengemasi pakaian dari rumahnya, kemudian tinggal di apartemen Ross. Beberapa hari kemudian, Ross pergi untuk memeriksa kandungannya, sementara Celia menjaga putrinya. Ketika Ross pulang, Celia bilang kalau tadi putrinya tersenyum. Namun Ross bilang kalau itu hanya refleksi primitif. Kemudian, Celia mengarahkan Muriel untuk duduk, dan ia menurutinya. Ross terkejut. Celia bilang, dalam beberapa hari ini dia melatih Muriel. Ross meminta Celia agar mencatat berapa banyak makanan yang ia berikan pada Muriel untuk mengetahui perkembangannya. Celia memasangkan CCTV di kamar Lila dan memberikan tampilan layanan pada Ross, sehingga Ross bisa memantaunya. Sementara Celia akan pergi bekerja dan akan kembali pukul 8 malam. Setelah Celia pergi, Ross kemudian meminum obat penggugur kandungan dan ingin mengeluarkan janinnya. Di sisi lain, Celia yang berada di rumah sakit dengan membawa koper bertemu dengan Rita. Rita sedikit curiga melihat Celia bekerja di shift malam. Ditambah lagi, Celia tidak melakukan upacara pemakaman untuk Lila. Celia bilang dia tidak membuat upacara apapun sebab mereka tidak religius. Kemudian Celia pun pulang. Sesampainya di apartemen Ross tampak tidak sehat. Ross membawa koper yang berisi sesuatu yang dia minta untuk dibawakan oleh Celia. Setelah melakukan eksperimennya, sekarang waktunya untuk melepaskan peralatan medis dan melihat hasilnya. Lila pun bernafas. Mereka berhasil menghidupkan Lila kembali. Malam itu, mereka menjaga Lila sambil makan sup. Celia membuatkan sup seledri untuk Ross karena Ross tidak makan daging. Celia mengatakan ini adalah keajaiban, tapi Ross tidak percaya dengan keajaiban. Ini murni sains dan kerja keras. Ross pun menceritakan kalau dirinya sudah bercita-cita menghidupkan orang mati dimulai dari dia berusia 7 tahun. Saat usianya 6 tahun, ibunya yang seorang pengajar biologi mengajaknya ke pantai Orchard.
Mereka membawa pulang seekor bintang laut. Ibunya meminta Rose untuk memotong lengan bintang laut tersebut. Rose melihat bintang laut itu beregenerasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Ibu Rose sendiri sudah meninggal karena penyakit Parkinson. Keesokan harinya saat berada di rumah sakit, Rose mendapatkan pesan dari Celia. Celia mengirimkan foto bintang laut. Dan itulah pertama kali Scott melihat Rose tersenyum. Scott kemudian melihat ke arah celana Rose. Rose. Sementara di apartemen, Celia sedang membersihkan lemari Rose. Di sana, ia melihat foto masa kecil Rose bersama ibunya. Celia mulai khawatir karena Rose belum juga pulang. Ia mencoba menelpon Rose, namun yang menjawab teleponnya adalah Scott. Scott menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Rose, dan sekarang ia sedang dioperasi. Saat sedang berbicara di ponsel, Lila bangun. Di sisi lain, Rose yang berada di rumah sakit akhirnya sadar. Dokter Chan yang merawatnya bilang kalau rahimnya mengalami infeksi dan telah menyebar ke seluruh sistem reproduksinya, sehingga ia tidak akan bisa hamil lagi. Rose sangat terpukul mendengar hal itu. Kemudian, Rose kembali ke apartemennya dengan menggunakan pakaian pasien. Rose bilang kalau eksperimen ini gagal karena tidak melakukan disentrifugasi 12 jam yang lalu pada Lila. Namun, Rose terkejut melihat Lila yang telah bangun. Rose bilang seharusnya Lila tidak bangun. Karena kondisinya buruk, Rose pun pingsan. Ternyata, jahitan bekas operasi Rose terbuka, dan Celia telah menjahitnya kembali. Celia bilang, Lila menggerakkan tangannya dan mengedipkan matanya. Lila juga membuat suara, namun bukan seperti sedang berbicara. Rose bilang, Lila meregenerasi lebih cepat, serta serum yang mereka miliki hanya cukup untuk beberapa minggu saja. Rose selama ini menggunakan serum yang berasal dari janin miliknya. Namun sekarang Rose tidak bisa hamil lagi. Rose belum tahu apa yang akan dilakukan setelah ini. Keesokan harinya, Rose masih berusaha mencari informasi di buku. Sementara Celia menggantikan transfusi Lila, setelah itu memberi makan Muriel. Celia bilang ia bisa menghasilkan janin seperti yang dibutuhkan Rose, atau ia juga bisa membawa darah tali pusar atau plasenta janin dari rumah sakit. Rose bilang tak semudah itu. Ia harus mencocokkan darahnya dengan Lila. Jika tidak sesuai, Lila bisa mati. Rose pun mendapatkan ide dan ia pun akan segera pergi. Namun sebelum pergi, Rose meminta agar Celia membius Lila. Beberapa saat kemudian, Rose kembali ke apartemen. Rose terkejut, bukannya membiusnya, Celia malah membiarkan Lila menonton televisi. Rose pun mematikan televisi itu. Celia, Setelah melihat sikap Lila, Rose menunjukkan beberapa hasil pemeriksaan. Rose bilang dia menemukan seseorang yang cocok dengan Lila. Orang itu adalah Emily Parker yang memiliki golongan darah O negatif. Mereka bisa menggunakan cairan ketubannya. Emily melakukan tes 3 minggu yang lalu dan Rose telah merekayasa hasilnya, sehingga dia akan ke rumah sakit lagi untuk amniosentesis. Rose meminta Celia melakukan amniosentesis itu. Walaupun keberatan, akhirnya Celia menyetujuinya karena ia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Celia kembali bertugas, dan ia mengambil sampel cairan ketuban seperti yang diminta Rose. Sesampainya di rumah, Rose memanggil Celia. Namun saat Celia memeluknya, Lila seperti merengek dan merasa tidak menyukainya. Malam itu, Celia mencoba memberi makan Lila, namun ia tidak mau makan. Rose bilang dengan sampel yang Celia bawa, mereka memiliki waktu 3 hingga 4 minggu. Rose telah merekayasa hasil kehamilan Emily, sehingga ia akan datang setiap bulan hingga waktu persalinan untuk melakukan amniosentesis, sehingga mereka bisa mendapatkan plasentanya. Dengan itu, mereka bisa membuat Lila bertahan sepanjang tahun. Celia mulai merasa khawatir, karena harus menyuntikkan jarum di samping kepala janin selama 4 kali lagi. Saat sedang mengobrol, Muriel tiba-tiba bersuara. this is a sedative. Rose bilang kalau dia telah melewatkan serum untuk Muriel pagi ini. Setelah kejadian itu, Muriel jadi tidak berdaya, sehingga ia hanya berbaring dan diberikan makanan yang sudah dihaluskan. Di sisi lain, Celia sedang memandikan Lila. Lila tampaknya tidak menyukai air. Saat mandi, Lila seperti berkata sesuatu. Kemudian Celia bernyanyi sambil mengajaknya berbicara dan bergerak. Lila pun bisa mengikutinya. Celia bertanya di mana Lila, dan ia menunjukkan dirinya. Celia kembali bertanya di mana ibu, dan Lila melihat ke arah Celia. Celia sangat bahagia. Setelah itu, Celia melihat rekaman Rose. Itu merupakan percobaan ketiga
di mana Rose akan mengajarkan Lila untuk berjalan. Celia kemudian memutar video lainnya. Ia melihat video ibunya Rose, yaitu Muriel Casper, yang telah meninggal 3 hari yang lalu dalam video itu. Rose terkejut dan merasa ngeri melihat eksperimen yang dilakukan Rose pada ibunya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Emily kembali ke rumah sakit untuk melakukan amniocentesis lagi, dan Celia kembali mengambil sampel yang sama. Emily merasa khawatir melihat amniocentesis itu dilakukan. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Emily bilang kalau ia tidak akan melakukan pemeriksaan di sini lagi. Dia akan pindah ke rumah sakit Lenox Hill karena di sana merupakan rumah sakit yang bagus. Celia terkejut mendengar hal itu. Sesampainya di apartemen, Celia mengatakan tentang Emily yang akan pindah ke rumah sakit. Mereka kemudian berdebat. Lila melihat mereka. Celia bilang kalau dia telah melihat video bagaimana Rose mengeksperimenkan ibunya sendiri. Celia berpikir seandainya ia tidak mengetahui tentang eksperimen Rose, Lila mungkin sudah dibedah seperti ibunya. Rose bilang dia telah melakukan semuanya agar Lila bertahan hidup. Keesokan harinya, Celia mencoba menghubungi Emily. Namun ia merasa takut dan mematikan teleponnya. Ketika Rose sedang mandi, ia tidak sadar kalau Lila sedang merangkak di lantai kamarnya. Lila merangkak dan mendekati Muriel. Muriel mencoba menggigitnya. Rose mendengar suara Muriel dan segera memeriksanya. Ia melihat Muriel telah tewas dan Lila berlumuran darah. Celia yang mengetahui hal itu langsung mengikat Lila di tempat tidurnya. Sementara Rose masih terlihat sedih melihat Muriel yang telah tewas. Rose mencoba membedahnya. Keesokan harinya, ketika Rose berada di rumah sakit, ia melihat Scott membawa putranya ke sana. Scott bilang ia ingin mengambil tasnya yang tertinggal di sana. Scott terkejut melihat Rose di sana karena ini bukanlah jam kerjanya. Sesampainya di apartemen, Rose menjelaskan pada Celia kalau sebelumnya ketika ia melupakan suntikan serum untuk Muriel, organnya tetap beregenerasi. Namun saraf tulang punggungnya rusak, sehingga otaknya tidak bisa memerintah bagian tubuh lainnya. Dan hal itu yang terjadi pada Lila ketika waktu itu ia melupakan suntikan serumnya. Rose akan mencoba memberikan suntikan ganda. Namun sebelumnya, Celia harus melakukan aspirasi sumsum tulang pada Rose. Setelah melakukan itu, Celia memberikannya makanan daging karena ia mengalami anemia. Rose bilang ia berusaha segala cara untuk membuat Lila bertahan hidup. Hari berikutnya, tepatnya 15 minggu 5 hari semenjak melakukan eksperimen, kondisi Lila tampak memburuk. Rose mencoba memberikan serum dari sumsum tulang, tapi hasilnya tidak ideal untuk Lila. Celia kembali membawa plasenta dari rumah sakit. Rose mencoba membuat serum dari plasenta tersebut, namun tidak berhasil. Semakin lama keadaan Lila semakin memburuk. Setelah itu, Rose dan Celia pun berbicara. Rose sepertinya tidak dapat mempertahankan hidup Lila karena tidak memiliki serum yang cocok untuknya. Rose meminta agar Celia menghabiskan waktu bersama Lila. Keesokan harinya di rumah sakit, Colin memanggil Rose ke kantornya. Colin menjelaskan kalau Rose salah membuat laporan dengan membuat laporan untuk melakukan pemeriksaan rahim pada seorang pria. Rose bilang ia sedang tidak baik karena masalah pribadi. Colin mengira itu karena Rose yang sebelumnya mengalami keguguran. Colin berusaha menasehati dan menyemangati Rose. Di sisi lain, Celia sedang bersama Lila. Celia melihat Lila sudah meninggal. Namun ia bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Siang itu, Rose pulang ke apartemennya. Ia tidak melihat Celia, serta Lila juga tidak ada di tempat tidurnya. Dia melihat ada air yang keluar dari freezernya. Di sisi lain, Celia pergi ke rumah Emily. Ia datang dengan alasan untuk memberikan catatan medis Emily. Saat Emily membuat teh untuk Celia, perutnya terasa sakit. Celia menawarkan diri untuk membantu membuatkannya. Ia memasukkan sesuatu ke dalam teh Emily. Dia juga telah memanggil petugas polisi. Celia bilang kalau dia bekerja di Bronx Memorial, dan dia meminta mereka membawa Emily ke rumah sakit itu untuk bersalin. Emily pun dibawa dengan menggunakan ambulan. Sesampainya di rumah sakit, mereka melakukan operasi sesar pada Emily. Bayinya tampak tidak baik dan dokter segera memberikan bantuan pernafasan. Sementara Emily sendiri kejang-kejang. Bayinya berhasil selamat dan dimasukkan ke dalam inkubator. Setelah itu, Celia menghubungi Rose. Ia meminta Rose agar segera datang ke ruang patologi.
Sesampainya di ruang patologi, Rose melihat Emily telah tewas. Rose kemudian membawa organ yang ia butuhkan dari tubuh Emily. Saat akan keluar, ia melihat Celia. Celia merasa bersalah. Ia tidak bermaksud membunuh Emily. Celia hanya ingin menginduksinya agar ia bersalin dan langsung membawanya ke Bronx Memorial. Rose mengajak Celia untuk membantunya mengembalikan Lila. Sesampainya di apartemen, mereka kembali memasang alat medis dan memberikan bantuan pernafasan kepada Lila. Mereka mengucapkan selamat datang kembali kepada Lila yang kembali hidup. Nah, itu tadi alur cerita Bird Rebirth 2023 selengkapnya. Manusia selalu berusaha untuk melawan aturan Tuhan. Namun bagaimanapun ceritanya, berapa banyak pun uang yang dikeluarkan, suatu saat kematian tetap akan terjadi. Jadi belajarlah ikhlas dalam kehilangan, karena dunia ini bukan tempat kita selamanya. Berikutnya, masih banyak film-film gila lainnya yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.